Baik, saya Sutrisno mau mempresentasikan pengantar kewirausahaan tugas dari Bapak Dr. Agus Wibowo, M.Com, MSI, MM. Pengantar kewirausahaan ini salah satunya bab 1 membahas tentang dasar kewirausahaan. Pertama, menentukan definisi apa yang dimaksud dengan kata-kata bisnis. Kemudian, mendefinisikan apa itu kewirausahaan. Kemudian, membedakan antara kewirausahaan dan pengusaha. Terakhir, yaitu menjelaskan proses kewirausahaan. Next. Kita memasuki bab 2, yaitu peran kewirausahaan di masyarakat. Pertama, kita mendiskusikan peran dari kewirausahaan di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan dampak kewirausahaan di masyarakat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada impor. Baik, kita memasuki bab ketiga, yaitu karakter seorang wirausahawan. Seorang wirausaha itu adalah seorang yang inovator, berani mengambil resiko, berinisiatif, dan seorang yang memiliki kemampuan mengelola. Kemudian, seorang yang melakukan sebuah penilaian diri kita untuk menentukan kompetensi kewirausahaan, semangat, visi jelas, banyak akal atau smart, ya, kemampuan mengorganisir, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Baik, kita memasuki bab keempat, yaitu ide bisnis yang berkelanjutan. Kita akan menjelaskan langkah-langkah besar di dalam proses kewirausahaan. Kedua, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis yang potensial. Selanjutnya, menghasilkan sebuah ide bisnis. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi bagaimana peluang bisnis yang potensial itu dapat diubah menjadi konsep bisnis yang berkelanjutan. Baik, kita memasuki bab kelima, yaitu mengenai pengenalan peluang. Pertama, kita akan melihat, yaitu menjelaskan peluang dan peranannya dalam proses kewirausahaan. Kemudian menjelaskan bagaimana proses terjadinya peluang. Kemudian menjelaskan perbedaan peluang dan ide. Kemudian menjelaskan 3 pendekatan umum untuk mengenali sebuah peluang. Kemudian mengenali proses penting dari pengenalan peluang. Kemudian menjelaskan tujuan brainstorming dan penggunaannya sebagai penghasil ide. Kemudian menjelaskan tujuan dari mempertahankan bank ide. Kemudian menerapkan proses pengenalan peluang dalam situasi yang sebenarnya atau yang real. Baik, kita memasuki bab ke-6, yaitu memulai usaha dengan ide bisnis. Pertama, kita akan melihat, yaitu mengidentifikasi ide bisnis. Kemudian kita akan mempunyai alasan yang kuat untuk memulai bisnis. Kemudian mengidentifikasi ide-ide bisnis yang bisa diimplementasi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi awal bisnis dengan kondisi kita, ya, ada penghasilan, menjadi bos bagi diri sendiri, orang lain dapat pekerjaan, kemudian meraih kesuksesan. Kita memasuki bab yang ke-7, yaitu pengembangan konsep bisnis kita. Pertama, kita melihat membedakan antara ide bisnis dan konsep bisnis.
Kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana ide ditransformasikan menjadi sebuah konsep bisnis. Kemudian kita akan menjelaskan proses yang terlibat dalam mengembangkan sebuah konsep bisnis. Baik, kita memasuki bab yang ke-8, yaitu pertimbangan hukum bisnis. Dalam bab ini kita akan menjelaskan kerangka hukum dari bisnis baru kita. Kemudian kita akan membandingkan keuntungan dan kerugian dari tipe struktur bisnis yang berbeda. Karena itu perlu memahami struktur hukum yang diperlukan pengusaha ketika memulai sebuah bisnis. Baik, kita memasuki bab ke-9, yaitu persaingan bisnis. Ya, hampir semua orang lain juga telah melihat kesempatan yang sama seperti yang kita kerjakan atau kompetitor. Ya, karena itu yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kompetisi yang potensial. Selanjutnya kita akan meneliti strategi bagaimana mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Bagaimana cara mengidentifikasi dan menilai kompetitor yang ada saat ini dan di masa depan. Setiap bisnis punya pesaing, itu jelas, dan bisnis baru harus menentukan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang kompetitif melebihi pesaing-pesaing kita. Baik, kita memasuki bab yang ke-10, yaitu membiayai bisnis baru kita. Dalam perkara ini sumber dana menjadi sangat penting, ya, karena kurangnya dana adalah faktor dalam bisnis kita yang bisa membuat bisnis kita gagal. Karena itu kita pertama harus mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan internal dan eksternal. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis biaya yang digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Kemudian kita akan mengusahakan konsep modal dan investasi. Baik, kita memasuki bab 11, yaitu mengenai pemasaran dan penjualan. Kesuksesan bisnis kita tergantung pada rencana penjualan bisnis kita. Ya. Jadi pertama kita akan melihat perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Kemudian kita menjelaskan proses pemasaran dan penjualan. Kemudian meneliti panduan untuk pemberian harga barang dan jasa. Kemudian identifikasi prinsip pemasaran dan penjualan yang harus dimiliki semua bisnis. Baik, kita memasuki bab yang ke-12, yaitu mengenai kerangka bisnis. Ya, ada 9 blok dalam membangun sebuah model bisnis. Kemudian identifikasi kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang di konsep bisnis kita. Kemudian kita akan membuat outline proses yang ada dalam perencanaan bisnis yang sukses. Kemudian kita akan identifikasi komponen secara bisnis. Kemudian kita akan menyebutkan perbedaan antara proposal bisnis dengan rencana bisnis. Kemudian kita akan identifikasi hasil dari proses perencanaan bisnis. Baik, kita memasuki bab yang ke-13, yaitu perencanaan bisnis. Setelah kita membuat model bisnis, kita maju selangkah lagi, yaitu membahas mengenai rencana bisnis. Pertama, menentukan rencana bisnis. Ya, kemudian membuat ikhtisar mengenai konten rencana bisnis. Kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah rencana bisnis. Kemudian juga membedakan antara membuat proposal bisnis dan rencana bisnis. Baik, kita memasuki bab yang ke-14, yaitu kita akan
masuk dalam bab pemasaran, teknologi, hukum, dan etika bisnis. Ini mengenai memahami penerapan konsep bauran pemasaran 7P. Juga menjelaskan dan menilai penggunaan dan manfaat teknologi bisnis modern. Juga menjelaskan esensi dari peraturan bisnis yang legal. Kemudian membahas bagaimana aturan pemerintah jika diterapkan di model bisnis kita. Kemudian kita juga akan menjelaskan kode etik sebuah bisnis.